Izin Rektor menyampaikan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, inayah dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti wisuda angkatan ke-16 IKIP PGRI Pontianak. Yang terhormat Kepala LLDT Wilayah 11, yang terhormat Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua PPRP SPT PGRI beserta jajaran, Bapak Rektor IKIP PGRI Pontianak, para Wakil Rektor IKIP PGRI Pontianak, IKA IKIP PGRI Pontianak, Kepala Biro, Kepala UPT di lingkungan IKIP PGRI Pontianak, para dosen dan rekan sejawat yang saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Estetika Tradisi Pantun Melayu. Hadirin yang saya muliakan, masyarakat yang hidup di zaman modern dan global ini mungkin merasa sastra tradisi yang syarat dengan naratif, tahayul, khayalan, mitos, dongeng, dan tidak rasional dan tidak relevan lagi. Tak berani menyatakan modernisme mengajar agar bersifat realistis dan membuang sesuatu yang bertentangan dengan ciri dan membuang sesuatu yang bertentangan dengan ciri nilai realitas serta keilmiahan. Namun sadar ataupun tidak, membawa kita kembali ke zaman silam. Unsur tahyul, khayalan, mitos, dongeng, dan tidak rasional itu telah menjadi sumber dan hipogram lahirnya beberapa teks kreatif yang baru. Budaya Melayu kerap menyatakan bahwa wujud perubahan zaman, kepercayaan terhadap tradisi juga turut mengalami perubahan. Umpamanya, dari segi kosmologi kaum dahulu, masyarakat Melayu lebih berpegang kepada tradisi mitos, kini ia digantikan oleh tradisi kosmologi yang bercorak material dan empiris. Namun kenyataan dari pandangan para sarjana dan cendekiawan tidak sepenuhnya berlaku di dalam realitas perkembangan dunia sastra Melayu. Di dalam hasanah sastra Melayu tradisi, walaupun tidak dapat dikatakan terikat sepenuhnya, tetapi ia tidak pernah lepas secara mutlak dari arti dan fungsi makna filosofis. Wacana awal yang kerap menyertai karya-karya tradisi Melayu yang berkaitan dengan sejarah, adat, dan perilaku dalam kehidupan. Hadirin yang saya muliakan, sastra Melayu tradisi disebut juga dengan nama sastra Melayu klasik dan sastra Melayu lama. Perbedaan sebutan ini tidak akan membawa perubahan makna, meskipun ketiga kata itu mempunyai makna dan kondisi yang berbeda. Perkataan klasik lebih mengarah pada pengertian hasil kesusastraan, pilihan, dan terbaik. Perkataan tradisi lebih menjurus kepada takrifan, pembatasan zaman, menunjukkan binari oposisi. Seandainya ada tradisional, maka akan ada modern. Apapun namanya, baik sastra klasik, lama, dan tradisional, yang tetap membawa pengertian. Ia adalah sejumlah karya sastra yang telah berkembang pada suatu zaman yang
Islam, meninggalkan sejarah, mempunyai peran dan berhubungan dengan era terkini. Realitasnya, sastra dalam khasanah budaya Melayu akan jauh terhujam ke dalam bumi dunia Melayu. Sementara tumbuhnya rindang memayungi Nusantara. Sastra tradisi berakar tunggang rindang dan abadi dari waktu ke waktu. Sastra adalah pilar dunia Melayu. Belasan ribu manuskrip Melayu tersebar luas, menunjukkan betapa kukuhnya tonggak sastra menopang kehidupan dunia Melayu. Oleh karena itu, manusia Melayu dan alam Melayu adalah satu kesatuan dalam sastra tradisinya. Alam Melayu adalah sumber inspirasi seniman dan sastrawan. Kehidupan masyarakat Melayu dibatasi adat istiadat dan agama yang keduanya mewujudkan etika, kehalusan budi bahasa, bertutur dengan adab sopan, menyebabkan kata-kata yang dirangkai terkemas dengan segala kehalusan. Inilah cikal bakal hikayat, syair, pantun, dan cerita-cerita rakyat alamiah dunia sastra Melayu. Simbol-simbol ekspresif dalam karya yang diwarnai oleh nilai dan norma-norma adat serta agama adalah perilaku penutur bahasa Melayu untuk memberikan warna estetika. Menjawab tuntutan dan tantangan telah terhadap karya sastra, lahirlah beberapa teori-teori yang mendukung teori Melayu. Satu di antaranya yang dipelopori oleh Saleh. Teori ini menyadari bahwa pengarang, pujangga maupun masyarakat adalah homo symbolistum dan homo creator, sehingga dapat mengungkapkan makna sastra. Tradisi berfungsi sebagai penawar dan penghibur, sekalipun dapat memahami dan menelusuri aspek nilai-nilai keindahannya sebagai ikhtiar kepada pembaca. Permasalahannya pada saat ini, perkembangan teknologi global mulai mengikis nilai-nilai kearifan budaya lokal. Memang tidak bisa kita pungkiri kemajuan teknologi berpengaruh positif pada terbentuknya tren budaya berbasis teknologi digital. Tetapi fenomena tersebut membawa dampak pada berkurangnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi lisan, terutama berpantun. Seni tradisi lisan sangat identik dengan kearifan budaya lokal. Melalui eksistensi pertunjukan, seni tradisi lisan mempresentasikan kehidupan masyarakat lokal yang ditopang oleh keluhuran budi yang arif, bijaksana, keteladanan, dan cendekia. Contoh, seni tradisional yang mencerminkan hal tersebut adalah pantun. Hadirin yang saya muliakan, etnis Melayu memiliki tradisi lisan berpantun. Tradisi ini sebagai alat komunikasi kesantunan bahasa pada zaman dahulu disampaikan secara turun-menurun yang dituturkan oleh masyarakat Melayu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya Melayu secara umum dapat digolongkan kepada budaya logogenis yang menggunakan bahasa sebagai komunikasi utama, termasuk dalam pertunjukan pantun. Berpantun merupakan seni komunikasi kesantunan berbahasa mengandung makna yang sangat luas, yang digunakan untuk berbagai tujuan guna menjalin hubungan kekerabatan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Tradisi berpantun merupakan hal yang menarik bila dikaji dan dianalisis
dari estetika, makna, struktur, fungsi dan nilai bahasa dalam pantun berdasarkan pemakai dan pemakainya. Sebagai tradisi lisan, pantun juga syarat dengan kearifan. Nilai-nilai kearifan lokal dapat dilihat dari pandangan si penciptanya. Pandangan falsafah, sikap, dan pemikiran adat adalah milik kolektif masyarakat pendukung. Hal ini tercakup dalam ungkapan lama, bahasa menunjukkan bangsa, kesopan santunan dan kepatuhan pada adat istiadat akan menjadikan seseorang sebagai manusia terpuji atau manusia bermanfaat bukan hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi masyarakat sekeliling dan lingkungannya. Dalam konteks globalisasi, merupakan sesuatu yang berguna bagi pembinaan sikap harmonis dalam pergaulan dengan berbagai bangsa di dunia. Pantun sangat dinamis sebagai sebuah karya tradisional, mempunyai ciri universal yang dapat digunakan pada situasi apapun. Sebagaimana dikatakan bahwa, saya akan membacakan pantun. Di mana orang berkabung, di sana pantun bersambung. Di mana ada nikah kawin, di sana pantun dijalin. Di mana orang berunding, di sana pantun bersanding. Di mana orang bermufakat, di sana pantun diangkat. Di mana ada dibilang, di sana pantun diulang. Di mana ada dibahas, di sana pula pantun dilepas. Berdasarkan pantun tersebut, pantun mencerminkan watak, kegiatan dan cara hidup masyarakat Melayu. Budaya Melayu mengatur nilai, sikap, dan tingkah laku masyarakatnya yang mempunyai karakter yang selalu terbuka, dapat menerima dan menyesuaikan dengan kehendak tuntutan perubahan zaman. Karakter budaya ini dikenal dengan ungkapan sekali air bah, sekali tepian berubah. Hadirin yang saya muliakan, perlunya pendokumentasian tradisi berpantun sebagai tradisi lisan masyarakat Melayu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang kiranya dapat memberi jawaban keunikan-keunikan lokal dalam budaya Nusantara sebagai salah satu budaya yang amat berharga dan penting dalam pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai integral cultural heritage yang ditetapkan oleh UNESCO dalam Konvensi tanggal 16 Oktober 2003 sebagai salah satu unsur penting dalam ICH adalah tradisi lisan. Termasuk Menteri Pariwisata kita juga, Bapak Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu pernah berkunjung di Kalimantan Barat. Beliau dalam kesempatan apapun menggunakan pantun sebagai pengantar dalam pidatonya. Hadirin yang saya muliakan, berpantun sebagai kekuatan kultural merupakan sumber pembentukan peradaban dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai tradisi lisan, pantun baik yang berupa peribahasa, tamsil, pameo, ibadat, dan ungkapan mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, seperti kearifan lokal, sistem nilai, pengetahuan tradisional, sejarah, hukum adat, pengobatan, dan sistem kepercayaan atau religi. Tradisi lisan dapat dilihat sebagai suatu kebudayaan yang diciptakan kembali untuk dimanfaatkan, dikembangkan, dan direvitalisasi atau sebagai bentuk kebudayaan
karena suatu alasan tertentu perlu dijaga kepunahannya. Hadirin yang saya muliakan, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa estetika pantun adalah lukisan masyarakat Melayu yang hidup dengan cita-cita, pandangan dunia dengan hidup suatu masa. Ia dapat menjadi istiadat baik bagi masyarakat maupun suatu bangsa. Atas dasar hal di atas, maka saya perlu menyampaikan sumbang saran penting bagi sarjana agar melek digital mengharuskan semua pihak, terutama generasi muda, untuk pandai membaca peluang dan mengambil kesempatan berpartisipasi aktif dalam kancah industri yang serba digital dan berarus global, dapat mengembangkan potensi yang ada dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dalam pemberdayaan kearifan, karya-karya yang berkembang di daerah para wisudawan dapat diangkat menjadi komoditi pariwisata. Khususnya membuat kebijakan terhadap budaya tentang pengembangan industri kreatif berbasis kearifan tradisi. Apabila hal ini dapat dilakukan, ia dapat memperkuat jati diri bangsa yang berakar pada kearifan tradisi masyarakat. Dengan demikian, melalui karya-karya Melayu, tradisi dapat dipahami suatu gambaran masyarakat dan juga bangsa yang unggul sebagai pengukir jati diri. Artinya, keindahan rupa dan bentuk saja yang dipentingkan, tetapi dipekerti kejernihan hati dan sifat-sifat yang baik warga suatu bangsa. Nilai-nilai keindahan ini yang menjadikan makna teks karya sastra Melayu tradisi sebagai teladan dan contoh kepada halayak. Hadirin yang saya muliakan, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan Sivitas Akademika yang telah memberikan kepada saya kepercayaan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan wisuda angkatan ke-16. Pada kesempatan ini, saya menitipkan pesan kepada sarjana semuanya. Jadilah Anda sekalian menjadi orang yang bermanfaat. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Ketika ronce toga di atas kepala sudah dipindahkan dari sebelah kiri ke kanan, tandanya mulailah berpikir, bersikap, dan bertindak dengan otak sebelah kanan, agar ilmu yang didapat berkembang menjadi amal kebajikan dan menjadi suluh melangkah di jalan panjang kehidupan yang seringkali gelap gulita. Selamat dan sukses kepada para wisudawan, dan berbahagia untuk orang tua yang termulia telah bisa menghantarkan para wisudawan menjadi sarjana yang sangat luar biasa. Orasi ilmiah ini saya tutup dengan pantun. Salah jangan membuang saudara, benar jangan membuang bangsa. Salah jangan diperbesar, koyak jangan diperlebar. Salah sapa tolong dimaafkan, salah tegur diampunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera.